Wah, itu kalau ada orang bilang ada yang lebih penting dari cinta, menurut saya salah sama sekali dia. Bahkan, keselamatan lebih penting loh. Keselamatan itu diberikan karena cinta. Bahwa yang paling penting adalah cinta kasih itu. Yang penting selamat sekali selamat, tetap selamat, gundulmu peang. The Student, silakan. Saya sempat lihat inilah kayak semacam resensi gitu kan, Pak Yakub Trihandoko buat postingan bilang ada satu buku gitu kan, tema bulan Februari kan istilahnya kasih sayang gitu kan. Nah, ini kita bicara hubungan antar manusia ya Pak. Kalau kita bicara tentang Tuhan ya sang cinta gitu, terus kasih itu sabar dan sebagainya gitu. Nah, tapi di satu, anggaplah dia bikin resensi satu buku, dibilang ada yang lebih penting daripada cinta gitu, antar manusia lah, antar sesama gitu. Apa sih yang lebih untuk Pak Paul gitu, perspektif Pak Paul sendiri, apa sih yang lebih lebih penting daripada sekedar rasa atau sekedar cinta antar manusia gitu ya. Terus yang satu lagi, ada orang yang pernah bilang kalau dalam hubungan gitu, dalam berhubungan itu yang penting itu visi gitu Pak, sosok yang satu mendukung visi yang lain gitu. Nah, untuk Pak Paul sendiri setelah menghadapi ya problem-problem sebelumnya gitu, pandangan Pak Paul seperti apa? Sebentar. Yang penting itu dalam hidup ini adalah cinta. Karena hidup ini, Allah itu adalah sang cinta. Allah itu adalah cinta itu. Jadi yang paling penting di dalam hidup ini ya cinta. Memiliki cinta dan membagikan cinta itu yang nggak ada yang lebih penting dari itu. Kalau kita hidupnya dipenuhi dengan cinta dan melimpah dengan cinta, seperti nggak bisa berbagi, maka kita sudah ada di Taman Eden loh. Hidupmu sudah ada di sorga. Sudah ada di sorga. Sebetulnya itu. Jangan dibalik. Jadi nggak ada yang tidak ada yang lebih penting dari cinta. Tidak ada yang lebih penting daripada mengasihi. Nggak ada. Bukan seks ya. Bukan mengasihi last seks, bukan. Cinta, cintanya Yesus. Kan Yesus sudah kasih standar cinta itu apa. Ya kan? Nah, itu yang paling penting. Wah, itu kalau ada orang bilang ada yang lebih penting dari cinta, menurut saya salah sama sekali dia. Bahkan, keselamatan lebih penting loh. Keselamatan itu diberikan karena cinta. Kalau kita nggak punya cinta, lalu kita ngaku-ngaku selamat sama Yesus, bohong dia. Ya kan, 1 Yohanes kan bilang, kalau kamu katakan kamu udah kamu mengenal Allah, artinya kan kamu diselamatkan percaya Yesus, tapi kamu nggak punya cinta, bohong. Karena Allah adalah cinta, dia bilang begitu, si 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalau kamu tidak mengasihi, kamu bohong, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kamu selamat itu bohong. Nggak mungkin kamu selamat kalau kamu tidak punya cinta. Yang paling penting itu punya cinta. Memiliki cinta itu memiliki Yesus dalam hidup kita. Karena cinta Yesus itu adalah sang cinta itu. Makanya cinta itu harus di dalam nama Yesus. Karena kita harus punya standar cinta jelas. Makanya ada nama Yesus, nama segala nama itu. Itu yang dimaksud. Unik ya. Ini banyak orang nggak ngerti loh, Pak. Orang kalau nggak ngerti ini mah kasihan. Pendeta-pendeta banyak nggak ngerti loh ini loh. Bahaya ya. Nah itu makanya bisa ada kasusnya. Seperti apa? Bentuk tidak mengerti. Iya banyak yang nggak ngerti kan Bentuk tidak pendeta-pendeta. mengertinya seperti apa itu? Dia nggak ngerti bahwa yang paling penting adalah cinta kasih itu. Yang penting selamat sekali selamat, tetap selamat, gundulmu peang. Nggak ada ayatnya sekali selamat tetap selamat itu di Alkitab, nggak ada ayatnya begitu ya. Itu kan inginnya pendeta kayak jualan jamu. Di Betonia kan itu loh. ada statement kayak begitu dulu. Iya kan, jargon-jargon itu kan. Sekali selamat tetap selamat. Terus kamu definisinya selamat ini apa? Mengapa dia bisa selamat? Lalu sekali selamat tetap selamat. Lalu dia punya selamat tapi dia bunuh orang. Saya tetap selamat. Gundul peang, nggak mungkin. Jangankan bunuh orang, dia punya kebencian. Panjang itu Pak. Nah, panjang, dia nggak definisi selamat itu panjang itu Pak. Pak Paul panjang tuh. Jelasin dong biar viewer
biar Nah viewer iya, dapat kalau gitu. orang nggak punya cinta, kalau dia ngaku-ngaku terima Yesus, dia minta pengampunan kan, tapi dia Hmm, sendiri nggak bisa ngampuni orang lain. hmm, Membunuh itu kan berarti dia nggak bisa ngampuni orang hmm, lain kan. Lalu bagaimana dia dibilang punya cinta dalam hidupnya, bagaimana dia bisa punya Yesus dalam hidupnya. Makanya banyak orang hmm, mengira dia lahir baru. Lahir baru itu lahir dari air dan roh. Roh itu kan adalah Allah. Allah adalah roh, Allah adalah cinta. Berarti roh itu adalah sang cinta itu. Lahir baru itu artinya kita dilahirkan dari cinta itu. Lalu kita nggak punya cinta. Berarti kita bohong. Orang yang lahir baru tidak akan mungkin membunuh orang. Orang yang lahir baru tidak mungkin membenci orang. Jadi kalau kita hmm, katanya lahir baru ke gereja, haleluya haleluya, nangis-nangis, bahasa roh, alaba laba 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 laba, tetapi kemudian kita masih punya kebencian dan kita masih kepengen dengan harta benda kita, masih cinta dengan dunia, dengan harta benda itu tadi. Seperti orang tadi pertanyaannya Pak Kuryake, si orang kaya yang disuruh jual hartanya nggak mau, bohong kalau dia lahir hmm, baru, hmm, bohong. Termasuk pendetanya jangan ya. Makanya saya bilang, apa kamu kira Gilbert itu lahir baru? Saya kok nggak yakin Gilbert lahir baru ya. Dari buahnya, kalau hari itu lahir baru apa enggak kita nggak ngerti. Misalnya ini Pak Siliwangi kemarin kita baptis, tahu nggak dia lahir baru apa enggak? Saya nggak tahu. Kita nggak bisa menghakimi. Yang penting dia membuka diri, hmm, mau, ya kan? Itu kan awal yang bagus. Setelah itu dari hmm, buahnya kita tahu ini orang benar apa enggak. hmm, Dari buahnya dia berprogres nggak, tambah mengerti nggak, tambah bertumbuh nggak. Nah kalau Gilbert sekelas pendeta kayak Gilbert, menurut saya dia nggak lahir baru. Sudah kelihatan, bukan menghakimi, dari buahnya kita ngelihat. Dari buah-buah pekerjaannya, hmm, pelayanan, hasilnya itu kita melihat. hmm, Makanya saya bilang, saya hmm, kasih hmm, contoh saja Gilbert. Karena kan dia membuka diri di media sosial untuk serang sana, serang sini. Jadi kita, ya udah Gilbert saja. Orang kalau mau menghakimi orang kan harus bersiap dihakimi. Kan begitu kan, ya Gilbert aja contohnya. Nggak usah sebut yang lain, salah satu saja Gilbert lah gitu. Kebetulan Gilbert ini gurunya Yosua Tewu. Yosua Tewu ini gurunya Saifuddin. Setali 3 uang itu. Cucu kakek guru dan anak dan murid kan. Nah, Anda tinggal menilai. Lalu kalau ada seorang hamba Tuhan selebritis, Anda bisa melihat dia sebenarnya lahir baru apa enggak. Hamba Tuhan, mentalnya selebritis. Ya kita langsung bisa ngerti, ini orang belum lahir baru nih. Ini orang memang cari nafkahnya dari begitu. Dari jualan agama, Gilbert misalnya kan, jualan agama di TV, ya kan, Yosua Tewu, ya memang dari begitulah, dari politik dia, jual agama dari politik, ya kan, Saifuddin, jual agama dengan menyerang Islam. Nah kita mah langsung aja terus terang begitu. Dari buahnya kita ngerti. Nah itulah makanya banyak orang mengira lahir baru, lalu orang terkesima, dia tidak mengerti sebenarnya apa sih lahir baru. Padahal simpel sekali ya, lahir baru adalah lahir dari air kan jelas dibaptis, dan roh. Lahir dari roh itu apa sih? Kalau laba-laba gundul peang. Si kalau laba-laba itu lahir dari roh. Bukan. Allah adalah roh. Allah adalah cinta. Kalau adalah roh, Allah adalah cinta, maka cinta itu roh kan? Berarti roh itu adalah cinta. Maka orang itu harus punya cinta. Lahir dari air dan lahir. Kenapa Tuhan nggak langsung bilang lahir dari cinta? Karena cintanya yang apa? Ada prosesnya supaya dia punya cinta itu. Lahir dari air dulu. Lalu dia mengenal nama Yesusnya itu. Nama Yesus itu yang memberikan dia cinta. Cintanya adalah cintanya Yesus. Ada standarnya. Makanya kepadanya diberikan nama segala nama. Cuman kan kita ngerti dari apa yang diajarkan oleh orang yang sama, Yohanes. Ya kan? Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Ya kan? Yohanes 4 ayat 24. Ya kan? Allah adalah cinta. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kan Yohanes 4 ayat 2 dikali 4 kan? Sama kan? Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah cinta. Allah adalah roh. Ya kan? Rumusnya kan gampang sekali, itu sama, alamatnya sama. Jadi kita ngerti yang dimaksud. Kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak masuk surga. Tidak bisa ngelihat kerajaan surga. Nggak bisa lihat. Tapi kalau orang sudah dibaptis dan dia penuh dengan cinta, dia lihat surga itu kayak saya. Surga itu di sini. Kita sudah mengalami surga. Kalau dia menolak, maka dia sudah ada di bawah penghukuman. Makanya hidupnya penuh dengan duta nestapa.
penuh dengan kenajisan, penuh dengan yang aneh-aneh. Yang nggak perlu itu loh. Saya mengalami mengalami ilusi agama itu, halusinasi dalam beragama. Saya mengalami. Kemudian saya bertobat 2014. Saya jalani hidup yang baru sampai sekarang. Wah, itu ternyata, dan saya buktikan ternyata itu benar. Hati-hati ya. Hmm. Nggak ada yang lebih penting dari cinta, ada intinya begitu ya. Oke, 86. Makasih Pak.